Shalom, saudara yang saya kasihi, saudara yang saya banggakan. Saya bangga memiliki teman-teman bertemu dengan saudara dalam pembacaan dari firman Tuhan. Yesaya pasal 1 ayat 15 sampai ayat 20. Saya bacakan firman. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kami sungguh mengucap syukur. Kami sangat bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kau memberikan kami hidup. Tuhan memberikan kami damai sejahtera. Dalam pembacaan firman Tuhan ini ya Bapa, biar kuasai mulut bibir hamba untuk boleh menjadi alat di tangan Tuhan, memperkatakan firman Tuhan bagi setiap yang melihat dan yang mendengarkan. Kami yang mendengarkan, kami mendapatkan damai sejahtera, membawa kami kepada kehidupan. Kami berdoa kepada Engkau Bapa surga, supaya nama-Mu lah dipermuliakan dalam hidup hamba-Mu di saat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, penyejuk bagi hati kami, penyembuh bagi seluruh kehidupan kami. Berbicaralah Engkau melalui mulut bibir hamba-Mu. Kami semakin kuat menjalankan. Tuhan ada menolong kami, bahwa Tuhan ada menuntun setiap langkah-langkah kami. Kami mengucap syukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan ini masih diberikan kepada kita waktu. Boleh kita nikmati firman Tuhan dari Yesaya pasal 1 ayat 15 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Ayat 16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti karmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Leluhur kita
Abraham, Ishak dan Yakub, mereka mendengarkan firman Tuhan ini dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tidak akan membahayakan bagi kita kalau kita mau mengikuti jejaknya Tuhan. Sebab akibat adalah jikalau kamu menurut, jikalau aku menurut, maka dikatakan di sini, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Jika aku mau menurut, aku akan memakan hasil baik. Kalau mau hidup menurut kata firman Tuhan, menurut, mau mendengar, jika melawan dan memberontak akan dimakan pedang. Menurut ayat firman Tuhan ini, yang menurut akan memakan hasil buah dari negeri itu. Judulnya untuk kita, apabila menadahkan tanganmu berdoa. Saya ambil 3 poin penting. Pertama, bersihkanlah diriku. Kamu menadahkan tangan berdoa, basuhlah, bersihkanlah diriku. Amin. Itu pun pertama. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, karena dikatakan di sini, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Kata penuh dengan darah bukan berarti dia mukulin orang, bukan berarti penuh dengan darah, maksudnya bukan berarti pertumpahan darah yang dia lakukan, tidak. Tapi kata tanganmu penuh dengan darah, berarti di dalam dirinya itu ada kebencian. Alkitab mencatat, membenci orang saja sudah membunuh. Maka dikatakan di sini, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku tidak mendengar, sebab tanganmu penuh dengan darah, sebab kamu penuh dengan kebencian. Cara pandang dari Alkitab, ya kan? Jadi saya gini, apa yang diajarkan di Alkitab ini yang saya berusaha mengikutinya. Gitu ya. Jadi firman Tuhan ini saudara dikatakan, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belahlah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda, supaya Tuhan tidak memalingkan mukanya dari kita ketika kita berdoa. Tuhan berkata, berhenti berbuat dosa, berhenti berbuat jahat. Amin. Poin yang kedua, kendalikanlah orang kejam. Ya, kendalikanlah orang kejam. Jadi dikatakan di sini, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Ya, apa maksudnya dengan kendalikan? Kata kendalikan
Bisa saya ambil contohnya ini. Jangan kita setuju dengan sifat-sifat kejam yang dilakukan orang. Jangan kita mengikuti sifat-sifat kejam yang dilakukan orang. Kekejaman apapun itu, namanya kejam ya. Ya kalau udah dibilang kejam, ya saya pikir itu sudah tidak terpuji ya kan. Sudah perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, namanya kejam. Kejam itu bukan marah. Itu kalau kejam itu bisa juga halus dia tetapi kejam gitu. Nah, artinya apa itu kejam? Perbuatan-perbuatan yang tidak membawa manfaat. Perbuatan-perbuatan yang merugikan. Perbuatan-perbuatan yang menyakitkan. Ya. Perbuatan-perbuatan yang menyakitkan itu adalah dikatakan di sini kejam. Kendalikanlah orang kejam. Kata kendalikan, tolak. Tolak bukan didorong ya, bukan didorong. Kata tolak, jangan setuju, jangan sepakat. Jangan sepakat kita dengan tindakan-tindakan yang kejam. Jangan sepakat. Jangan mau kerjasama dengan tindakan-tindakan kejam. Karena firman Tuhan berkata, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Firman Tuhan itu harus disenangin. Jangan ditakutin, bukan untuk ditakutin. Firman Tuhan tidak diinginkan untuk ditakuti, tapi disenangin. Kata senang, bersyukur, karena ada menuntun kita kepada jalan yang dikehendaki Tuhan. Poin yang ketiga, kamu akan memakan hasil baik. Kalau kamu bagaimana? Kita lihat ya, kamu akan memakan hasil baik. Di ayat yang ke 18 saya ulangi sampai ayat 20 ya. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka dosaku yang begitu besar, yang begitu kotor, dosamu yang begitu banyak, dosaku yang begitu banyak, Tuhan bisa mengampuni itu, Tuhan bisa melupakan itu, Tuhan bisa meniadakan, menghapuskan semua dosa-dosa kita itu, dan kita dibuat menjadi baru, putih, menjadi ada hati yang baru. Jika kamu menurut, membasuh, membersihkan dirimu, menjauhkan perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mata Tuhan. Jika kita mau berbuat baik, jika kita mau berhenti berbuat jahat. Menurut Roma, setiap manusia berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku.
Amin. Di ayat 19-20, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Apabila saudara dan saya mau membasuh, membersihkan diri saudara dan saya, menjauhkan perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mata Tuhan, maka engkau dan saya akan memakan hasil baik dari negeri ini. Itu janji Tuhan itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Di ayat 10 dikatakan begini, dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Di ayat 11, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing-kambing jantan tidak kusukai, kata Tuhan. Ayat 12, apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripada kamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Tuhan tidak mau injak pelataran bait suci Tuhan. Ya. Yang ke-18 sering sekali ini dikatakan banyak orang. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini sering dikatakan, oh Tuhan kan mengampuni gitu. Ayat yang ke-16, basuhlah dulu, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Jadi kesimpulannya adalah Tuhan mau supaya kita adahkan tangan kita kepada Tuhan. Haruslah kita sudah berhenti dari dosa-dosa kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa buat kesempatan ini. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami.